Di kedalaman Selat Inggris yang berkabut, radal kapal frigat Inggris HMS Richmond menangkap sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sebuah kapal tanker bernama MT General Scoveley bergerak dengan mematikan AIS (Automatic Identification System), sistem GPS yang wajib menyala bagi kapal komersial. Kapal ini gelap gulita di atas kertas yang membawa minyak untuk kebutuhan sipil. Namun, intelijen GCHQ menangkap sinyal frekuensi rendah yang tidak biasa keluar dari lambungnya. Sinyal ini tidak ditunjukkan untuk menara pengawas pelabuhan, melainkan ke satelit militer Rusia di orbit Arktik. Inilah awal dari apa yang disebut para analisis sebagai The Great Interception tahun 2026. Ini bukan hanya soal minyak, ini adalah perang siapa yang menguasai laut di dunia. Rusia tidak lagi menggunakan kapal tanker megah milik perusahaan negara yang mudah dilacak. Mereka menciptakan apa yang oleh intelijen disebut Shadow Fleet, armada bayangan. Data rahasia yang bocor menunjukkan bahwa per Februari 2026, Rusia telah mengoperasikan lebih dari 600 kapal tanker tua yang dibeli melalui perusahaan cangkang di Dubai, Hong Kong, dan Seychelles. Kapal-kapal ini tanpa asuransi barat. Mereka tidak menggunakan asuransi dari London, sehingga sanksi internasional tidak mempan. Flag of Convenience. Mereka menggunakan bendera negara-negara kecil seperti Gabon atau Komoro yang tidak punya kekuatan hukum untuk melakukan audit. Namun inilah yang harus Anda pikirkan. Jika kapal-kapal ini hanya membawa minyak, mengapa NATO mempertaruhkan risiko perang nuklir hanya untuk mencegat kapal tanker tua yang berkarat? Benarkah ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar minyak mentah di dalam tangki-tangki raksasa itu? Data OSINT, Open Source Intelligence terbaru, menunjukkan pola aneh. Banyak dari kapal tanker yang dicegat oleh Prancis dan Inggris tahun ini ternyata memiliki rute yang persis sama dengan jalur kabel internet bawah laut yang menghubungkan Eropa ke Amerika. Intelijen MI6 menduga Rusia memasang sensor pasif di lambung kapal tanker ini. Saat kapal bergerak pelan, mereka memetakan kelemahan kabel fiber optik dunia. Jika terjadi perang total, Rusia tidak perlu menembakkan rudal ke London atau Paris. Mereka cukup memutuskan kabel di dasar laut menggunakan armada bayangan ini. Inilah alasan sebenarnya mengapa Prancis melakukan pencegahan terhadap tanker Grinch pada Januari lalu. Ini bukan soal denda uang, ini soal denial of access, memutus mata-mata yang menyamar jadi pedagang. Karena jalur Eropa, Selat Inggris, dan Mediterania sudah menjadi zona panas, Putin mengalihkan pandangannya ke utara, Northern Sea Route, NSA. Di sini, data intelijen menunjukkan Rusia telah mengaktifkan kembali 13 pangkalan militer era Perang Dingin. Di pangkalan Nagorskoye, Rusia menempatkan tempur yang mampu membawa rudal Kinzhal. Mereka tidak hanya menjaga minyak, mereka menjaga gerbang baru dunia. Namun, disinilah kejutan ekonominya. Tiongkok tidak hanya menonton. Dengan konsep jalur sutra es, Beijing telah menyuntikkan dana lebih dari 30 miliar dolar untuk memastikan rute ini tetap terbuka. Bagi Tiongkok, rute ini adalah cara menghindari Malaka Dilema. Ketakutan bahwa suatu area AS akan memblokade Selat Malaka dan memutuskan pasokan energi mereka. Kita sekarang berada di fase yang sangat berbahaya. Bayangkan, sebuah kapal perusak NATO mencoba menaiki kapal tanker Rusia. Lalu tiba-tiba dari balik kabut muncul kapal perang Rusia dengan radar pengunci senjata yang sudah aktif. Data rahasia dari simulasi perang NATO menunjukkan bahwa jika terjadi bentrokan fisik di laut tahun ini, eskalasi di tingkat nuklir taktis bisa terjadi hanya dalam waktu kurang dari 72 jam jika diplomasi gagal. Rusia telah memperingatkan bahwa pencegatan kapal mereka adalah tindakan perompakan modern, dan mereka memiliki doktrin untuk merespon ancaman terhadap aset ekonomi strategis dengan kekuatan militer. Situasi di laut saat ini adalah permainan poker dengan taruhan tertinggi dalam sejarah modern. Barat mencoba mencekik ekonomi Rusia melalui pencekatan di laut, sementara Rusia mencoba membangun jalur baru di Arktik sambil terus menggoda garis pertahanan NATO dengan armada bayangannya. Setiap pencekatan adalah potensi percikan api. Setiap tanker yang lewat adalah simbol perlawanan. Di balik berita resmi tentang denda dan sanksi, ada perang intelijen yang sangat gelap dan kotor yang sedang berlangsung di kedalaman samudra. Pertanyaannya untukmu, jika kamu adalah pemimpin sebuah negara, apakah kamu akan membiarkan kapal-kapal hantu ini lewat begitu saja demi menjaga stabilitas harga minyak dunia? Atau Anda berani mengambil risiko perang besar demi menegakkan hukum internasional dan menghentikan spionase bawah laut? Silakan tulis opini atau teorimu di bawah, karena apa yang kita diskusikan hari ini mungkin akan menjadi berita utama di koran esok pagi.